Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Pak, aduh, di mana sih Bapak ini? Ada kabar baik kok malah nggak ada. Pak, Pak. Apa sih Bu? Ini loh Pak. Kok manggil-manggil? Ini loh, Bapak lagi benerin sofa yang sobek ini loh. Udah Pak, nggak usah ngurusin sofa yang sobek ini. Coba lihat sih? ini, brosur ini loh Pak. Mana? Coba. Coba Bapak lihat. Loh, kok bagus ya Bu ya? Iya kan? Nah, cicilannya juga nggak terlalu mahal ini. Makanya Pak, ngapain ngurusi sofa yang sobek itu? Udah kita buang aja, ganti sofa yang baru Pak. Tahu nggak zaman sekarang itu kan semua serba mudah toh Pak. Nggak harus tunai. Kita loh bayarnya bisa nyicil Pak. Bentar Bu. Apa? Sepertinya tawaran di brosur ini menarik ya Bu ya? Iyalah. Ini kayaknya kasih kemudahan untuk kita ini. Bener. Tapi bentar sih Bu, coba kita hitung-hitung dulu. Biar nggak salah langkah itu loh Bu. Bapak Ya ini perlu kok dihitung. Bapak ini mesti deh kayak gitu, banyak pertimbangannya. Ya harus. Aduh, kita itu Pak, langsung aja Pak proses pengajuan. Kan daripada nanti sofa yang Ibu suka ini loh malah diambil orang. Ayo Pak, sekarang Pak. Mumpung masih ada waktu ini loh Pak. Sabar toh Bu. Ya, kita nggak usah terburu-buru gitu. Lagian kan sofa ini kan masih layak pakai ini punya kita. Sobeknya hanya dikit itu loh. Bisa kita tambal. Ini nih, Bapak udah siap nambal ini. Aduh Pak, Bapak ini gimana? Sofa kok ditambal? Oh, iya Emang dong. ban motor gitu ya? Harus ditambal gitu? Bapak ini bikin malu aja. Ya nggak Ya, gitu Bu. apa kata ibu-ibu Pak kalau berkunjung ke rumah kita? Kan minggu depan kita ini ketempatan PKK loh Pak di rumah kita ini. Ya kita kan harus nunjukin yang terbaik. Masa sofa pakai tambalan? Apa kata tetangga Pak? Sabar Bu. Iya, Bapak paham. Kita itu harus kasih tampilan dengan ruangan tamu yang indah gitu, Ya, sebersih mungkin. Tapi kan dalam keadaan kita sekarang ini ya, kita nggak harus segera ganti sofa Bu. Ini mesti diperbaiki. Nggak asik deh Bapak ini, kuno, nggak ngikuti zaman. Padahal Ibu tadi itu kan udah ngobrol nih sama ibu-ibu yang lain itu kalau Ibu mau ganti sofa. Terus mau ditaruh di mana ini muka Ibu ini Pak nggak jadi beli sofa. Ibu Gimana kok gitu? sih? Seharusnya kan kita rundingan dulu sebelum ambil keputusan. Ya nggak langsung diputus-putusi sendiri. Aduh lah tadi loh Pak, Ibu itu kan udah suka gitu loh lihat model sofanya. Udah bagus, cicilannya murah lagi. Makanya tadi Ibu merasa itu ya Bapak langsung setuju gitu. Taunya malah kayak gini banyak pertimbangan. Loh, Bu, ini bukan masalah cicilannya Lah, Bu. terus? Kalau kita paksakan ya pasti bisa Bu. Lah itu Pak, ngapain banyak pertimbangan? Loh, kan Ya Ibu udahlah, ini. langsung aja dieksekusi gitu loh Pak. Kapan lagi kita beli sofa model terbaru kayak gitu? Justru itu Bu, Bapak itu pengen kita nggak terbawa keinginan yang tidak terlalu penting banget gitu loh Bu. Kan sofa yang kita punya ini masih bagus. Lihat tuh, kan cuman sobek dikit aja. Ini masih bisa diperbaiki nih Bu. Alah, Jadi gini Bu, Bapak ingin kita paham sesuatu gitu loh. Maksudnya apa toh Pak? Gini, sini, tak ceritakan. Apa-apa? Mungkin kita itu jarang ya sadar kalau di dunia ini selalu memperlihatkan hal-hal yang membuat kita tergoda gitu loh Bu. Ya meskipun sebenarnya kita sendiri belum butuh-butuh banget gitu loh Bu. Nih, lihat brosur ini. Kan gambarnya itu bagus banget, menarik banget. Cicilannya juga bagus gitu loh Bu. Nah, ini yang bikin kita tergoda pasti. Jadi itu namanya godaan melalui mata Bu. Bapak kok mandangnya kayak gitu? Emang ada yang salah dengan mata Ibu? Bukan itu Bu. Kalau Bapak perhatikan kok
mata ibu itu kayak indah banget gitu loh. Mulai mengalihkan perhatian. Bilang aja nggak mau ganti sofa, ya toh? Nggak gitu Bu. Lah terus? Ya Bapak itu senang-senang aja kalau kita punya sofa baru. Siapa sih yang nggak senang kalau punya barang baru? Nah, Tapi Ibu, masalahnya bukan hanya diganti sofanya itu Bu. Nah, kita manusia ini sangat mudah tergoda melalui mata kita. Itu namanya godaan mata Bu, yang barusan Ibu lihat ini. Nah, itu yang Bapak maksudkan supaya kita tidak terlalu cepat untuk mutusin segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat gitu loh Bu. Gitu maksud Bapak. Ibu langsung salah paham aja. Gitu loh Bu. Ya. Ibu ngerti kok. Emang ini tadi Ibu jujur sih ya Pak ya, langsung tergoda gitu loh. Nah, iya kan? Pas ngelihat brosur gambar sofa yang bagus gitu loh Pak, elegan gitu loh. Ya kan Ibu bayangin gitu Pak, kalau di ruang tamu kita dikasih sofa yang kayak gitu kan pasti mewah gitu loh Pak. Nah, iya, keren maksudnya gitu. Itu. Iya. Kita pasti punya keinginan seperti itu Bu. Tapi yang Bapak maksudkan itu sangat sering gitu kita kayak cepat banget tergoda dengan hanya melihat gambarnya aja. Dan itu sudah natur kita Bu sebagai manusia sejak awal, ya enggak? Ya iya sih, Ibu paham sih Pak sekarang. Ya tapi bukankah manusia pertama itu juga terjerumus karena godaan mata ya Pak ya? Itu Ibu paham. Ya emang itu Bu. Kita manusia itu ya kayak gitu. Tuhan itu kasih kita mata untuk melihat semua keindahan di dunia ini. Itu semua ya nggak salah Bu. Tapi justru melalui mata kita juga kadang tergoda, didorong oleh hawa nafsu Bu, yang ada dalam hati kita untuk memiliki sesuatu yang indah itu. Termasuk sofa itu tadi. Ibu pasti masih nggak terima nih. Lah ya bukan gitu, terus. Bukan gitu Pak. Emang sih awalnya pas ngelihat brosur ini ya tanpa banyak mikir gitu, Ibu itu tertarik gitu loh Pak buat beli sofa baru. Makanya Ibu itu kayak lupa semua gitu loh Pak. Yang ada dalam hati Ibu, Ibu harus mendapatkan sofa itu bagaimanapun caranya. Ya, tapi sekarang baru sadar ya memang itu ternyata ya godaan mata saja ya Pak ya. Nah, kita juga nggak boleh hanya menyalahkan mata aja Bu. Bapak khawatir nanti Ibu setiap kali lihat barang yang bagus langsung merem. Takutnya malah nabrak orang lain gitu loh Bu. Ya enggak lah Pak. Ibu ya tetap ngeliat. Ya cuma sekarang Ibu mulai paham bahwa Ibu itu harus hati-hati sama yang namanya keinginan mata ya Pak ya. Agar nggak terjerumus gitu loh, selalu ngikuti keinginan terus gitu loh Pak. Betul. Ya syukurlah Bu. Karena kita sering banget kita lepas kendali gitu loh Bu dari apa yang kita lihat. Contoh nih ya, kita lihat mungkin tetangga punya mobil baru. Kita pengen beli, padahal kan nggak butuh-butuh banget gitu. Iya sih. Ya hanya karena merasa gengsi dan tersaingi aja. Iya, nggak mau diungguli gitu ya Pak ya. Ya iya sih. Ya kayak kaum Hawa itu loh Pak, kan gampang tergoda dari apa yang dilihat dan apa yang didengar ya toh Pak. Betul. Nah, mata dan telinga kita itu kayak antena gitu loh menuju dunia tanpa batas. Betul. Tapi kayak gini Pak. Kan Tuhan memberi kita mata untuk melihat semua keindahan di dunia, ya toh Pak. Namun kenapa sih kita sering terjerumus dengan apa yang kita lihat sendiri? Nah, itu kira-kira kenapa bisa kayak gitu sih Pak? Nah, bagus ini. Ini pertanyaan bagus dari Ibu ini. Kenapa ini Pak? Sebenarnya kita sebagai manusia itu sudah sejak lahir memiliki yang namanya keinginan atau dalam bahasa lain itu hawa nafsu gitu loh Bu. Nah, keinginan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, salah satu cara manusia berinteraksi dengan semua keinginan itu adalah melalui mata itu loh Bu. Makanya kita perlu jaga mata juga. Oh gitu ya Pak ya. Jadi mata ini hanya sarana gitu ya Pak yo. Betul. Oh iya kan, manusia bisa menemukan dan melihat apa yang membuatnya seneng, terus puas gitu ya Pak ya. Nah betul, tepat banget itu Bu, bener banget. Itu sebagai natur manusia kan kita ini selalu ingin mendapatkan yang namanya kepuasan, ya nggak Bu? Kenyamanan gitu kan. Nah, betul.
Salah satu pintu untuk menemukan kepuasan dan kenyamanan itu ya melalui mata, Bu. Iya ya Pak ya. Ya, makanya kalau kita lihat barang yang bagus, kemudian kita jalan-jalan lihat makanan yang enak, pasti kita langsung pengen memilikinya, pengen langsung beli kadang. Iya. Itu yang mengendalikan adalah nafsu yang ada di dalam diri kita, Bu. Tuh bener ya Pak ya, nafsu itu ternyata jahat juga ya Pak ya. Ya nggak gitu juga, Bu. Oh, enggak? Nafsu itu sebenarnya bisa positif, Bu. Asal diarahkan pada hal-hal yang positif juga gitu. Tapi ya kadang manusia ya selalu memiliki kecenderungan untuk memuaskan hawa nafsunya dan pasti menyimpang dari apa yang seharusnya ya, karena pada dasarnya kita kan manusia berdosa gitu, Bu. Iya, contohnya ya pengalaman Ibu tadi nih ya Pak ya. Kan? Begitu ngelihat barang bagus, meskipun cuma lewat brosur loh Pak ya. Makanya. Langsung aja, seperti nggak tahan gitu, pengen gitu punya gitu loh. Aduh, dan lupa juga sih kalau sebenarnya kita belum butuh juga ya sama sofa itu. Sofa kita kan bisa diperbaiki juga ya Pak ya. Betul. Bukan hanya itu aja, Bu. Kita semua juga sama kok, Bu. Karena kita semua ini orang yang berdosa, yang selalu diselimuti hawa nafsu yang seperti Bapak jelaskan tadi. Iya bener loh Pak. Aduh Pak, bener. Hari ini kita belajar loh bahwa salah satu bentuk hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu keinginan mata yang sering membawa kita ya pada rasa ingin memiliki. Terus timbul iri hati. Kadang ya ada rasa nggak puas gitu loh Pak dalam diri kita ya toh. Kita nggak bersyukur akhirnya ya Pak yo. Betul. Ya kan, kira-kira pikiran Ibu tadi benar atau gimana sih Pak? Mantap Bu. Bapak itu setuju banget. Kita ini diingatkan supaya hati-hati mempergunakan mata kita, Bu. Nah, jangan sampai kita ini terjebak dalam ilusi atau pandangan kita yang mungkin mendorong kita atau membuat kita itu kayak ngikutin hawa nafsu kita gitu loh, Bu. Dan akhirnya kalau kita ngikuti hawa nafsu kita pasti ujung-ujungnya menyulitkan diri kita sendiri loh, Bu. Iya ya. Untung Pak, kita diskusi dulu ya Pak ya. Makanya penting ngobrol itu kayak gini. Seandainya Ibu tadi terdorong keinginan mata. Lah iya. Apalagi langsung gunakan kartu kredit. Waduh, bisa-bisa kita perang dunia ya Pak ya. Beneran. Gara-gara mengikuti dorongan dari keinginan mata tadi. Ya Pak ya. Ya udah Bu. Ini Bapak mau lanjutin nambal sofa yang sobek ini. Iya. Lumayan ini, masih bisa dipakai ini. Pak. Mending uangnya ya kita tabung dulu untuk masa tua kita, Bu. Oke, setuju deh Pak. Ya udah kalau gitu Ibu ke dapur dulu ya Pak ya. Mau bersihkan dapur tuh. Aduh, kotor banget dapurnya. Iya. Jangan lupa kopinya ya Bu buat Bapak. Iya, tunggu ya Pak. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.